Halo semuanya, annyeonghaseyo, bagaimana kabarnya? Jika Anda bosan dengan rutinitas harian dan butuh asupan adrenalin, saya sarankan kalian untuk menyaksikan sebuah film ataupun series yang satu ini, berjudul Bloodhounds 2023, di mana akan mengisahkan tentang dua petinju muda yang bekerja sama saling bahu-membahu untuk melenyapkan para lintah darat yang sangat meresahkan masyarakat kelas bawah. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Scene akan bermula dengan diperlihatkannya sosok pemuda bernama Kim Gun-ho, yang mana diketahui dia adalah seorang petinju berbakat dan kali ini ia sedang latihan di sasana tinju. Setelah latihan tinju berakhir, kini saatnya Gun-ho bersiap untuk pulang ke rumahnya, tapi tiba-tiba diceritakan bahwa film ini berlatar pada tahun 2020 yang mana saat itu masih ada virus COVID yang merajalela dan setiap orang yang menaiki kendaraan umum diwajibkan pakai masker untuk mencegah virus tersebut. Namun di situ ada seorang tunawisma tanpa masker yang sudah abok berat, tampak memaksa sang supir supaya membiarkannya masuk ke dalam bus. Gun-ho dengan tenangnya menarik sang tunawisma dan menasehatinya supaya memakai masker. Meskipun ia sangat menyebalkan, Gun-ho sama sekali tidak mengeluarkan jurus boxingnya untuk menumbangkan tunawisma tersebut. Yang bisa kita tarik kesimpulan, pemuda ini merupakan orang yang baik dan tidak suka pamer kekuatan. Tak lama setelah naik bus, tibalah Gun-ho di rumahnya, dan alangkah sedihnya ia ketika melihat ibunya yang tampak memohon pada seseorang di telepon supaya menunda jadwal pembayaran sewa toko mereka, yang intinya Gun-ho dan keluarga sedang kesulitan finansial, dan inilah Bloodhounds. Setelah tulisan Bloodhounds menghilang, scene kemudian beralih ke sebuah berita di televisi. Mereka mengabarkan bahwa sebuah gedung yang tengah dibangun di kota Seoul tampak terbengkalai dan tidak terurus, di mana semua terjadi karena para pekerjanya yang terkena virus COVID. Karena hal itulah, perusahaan kontraktor yang membangun gedung tersebut dicap bangkrut karena sudah tidak punya modal untuk memulai kembali pembangunan. Dikhawatirkan akan membahayakan warga sipil, pemerintah diminta untuk segera menyelesaikan masalah ini. 호텔 종사자들만 해도 350만 명이 넘습니다. Scene kemudian kembali beralih pada orang-orang yang berkepentingan untuk membangun gedung tersebut. Mari saya perkenalkan dengan salah satu karakter lain, di mana ia adalah Choi Si-won, seorang yang bertanggung jawab dalam pembangunan gedung yang terbengkalai itu. Diceritakan bahwa kini ia tengah bernegosiasi dengan pihak bank untuk melakukan pinjaman dalam jumlah besar. Namun di situ tampaknya kedua orang ini masih belum deal karena pihak bank hanya mampu meminjamkan separuh dari yang diminta. 말이 돼야 뭘 하죠. 지금 제가 말이 안 된다고. Di tengah-tengah perdebatan, seseorang yang merupakan wakil pemerintahan tiba-tiba mengenalkan Si-won pada seseorang bernama Kim Yong-gil, yang mana pria ini rupanya seorang villain utama yang akan dilawan oleh Gun-ho dan teman-temannya. 차이가 어느 정도인가요? Kim Yong-gil yang merupakan seorang rentenir kemudian menegaskan bahwa dirinya berjanji jika ia akan berinvestasi dalam pembangunan gedung yang tengah dikerjakan oleh perusahaan Si-won. Dengan salah satu syaratnya adalah ia meminta dibuatkan sebuah kasino di lantai atas gedung tersebut. Sementara itu, scene kemudian kembali beralih di mana bisa kita lihat saat ini tengah berlangsung suatu turnamen tinju amatir, yang mana di atas ring tampak di sana ada Gun-ho yang tengah bertarung dengan fighter lainnya. Dan kita juga bisa lihat pemuda ini berhasil mengalahkan mereka dengan cukup mudah. Di saat yang sama kita juga akan kenalan dengan karakter utama lainnya, di mana dia adalah Hong Wo-jin, seorang petinju amatir yang cukup hebat. Dengan gaya provokasinya, ia berhasil mengalahkan semua lawannya hingga ia bisa mencapai partai final. Namun ketika di partai puncak ini, ia harus menerima kenyataan pahit karena dirinya berhasil dikalahkan Gun-ho dengan sangat mudah. Setelah pertandingan beres, tampak di sana ada Wo-jin yang tengah termenung akan kekalahannya, dan ketika ia berniat untuk pulang ke rumah, secara tidak terduga ia berpapasan dengan Gun-ho yang mengajaknya untuk makan bersama. Meskipun agak sedikit ragu, Wo-jin pun menerima ajakannya. 나머지 엄마들은
Singkat cerita, keduanya pun sampai di sebuah restoran daging sapi, yang mana tempat inilah yang menjadi awal dari kedekatan hubungan mereka berdua hingga menjadi seperti saudara kakak beradik. Entah bagaimana, kedua orang ini bisa akrab dan mencair begitu saja. Apalagi setelah mereka tahu bahwa saat wajib militer dulu, keduanya ternyata ditempatkan di divisi yang sama. Setelah bersenda gurau berjam-jam, kini tiba saatnya Gunho untuk pulang ke rumahnya. Dan ketika ia sudah sampai di sana, Gunho langsung menghampiri sang ibu dan segera menyerahkan uang hasil turnamen tinju yang ia ikuti pagi tadi untuk pembayaran uang sewa toko dan hutang lainnya yang telah menunggak. 머리 뽀글뽀글한 그 친구? 맞아. Saat malam tiba, tampak sebuah mobil terparkir tak jauh dari kafe tempat ibunya Gunho berjualan, di mana ternyata itu adalah Kim Yong-gil dan antek-anteknya. Dijelaskan bahwa Myong-gil telah diminta oleh seseorang untuk mengusir para penyewa di gedung ini. Dan menurut data yang diperoleh salah satu bawahannya yang bernama Junmin, para penyewa diketahui telah berutang pada bank atau perusahaan keuangan lain. Dan di sini Junmin menegaskan bahwa ia akan segera mengalihkan semuanya ke perusahaan Smile Capital yang merupakan perusahaan milik Kim Yong-gil. Singkat cerita, di keesokan harinya Junmin dan teman-temannya tampak mulai beraksi untuk mengambil hati para penyewa agar berhutang atau melakukan pinjaman pada perusahaan mereka. Dengan iming-iming bunga yang rendah serta prosesnya yang cepat, perlahan tapi pasti mereka berhasil memikat para calon peminjam termasuk ibu dari Gunho. Dan ironinya adalah, si ibu setuju untuk melakukan pinjaman pada perusahaan mereka karena Junmin CS mengatakan bahwa dirinya bergerak atas arahan pemerintah semata-mata hanya untuk membantu orang-orang yang kesulitan di masa pandemi seperti ini. Sementara itu, di sisi lain Gunho tampak berniat untuk latihan tinju di tempat biasa. Namun setelah sampai di sana, ia malah mendapati tempat tersebut rupanya tutup sementara karena ada yang terjangkit virus. Di tengah-tengah kebingungan, ia pun segera menghubungi Wojin dan mengajaknya untuk latihan bareng. 형 운동 안 할래? Singkat cerita, ia pun langsung bergegas untuk pergi ke rumahnya Wojin. Tapi ketika di perjalanan, tiba-tiba ia mendapati seseorang tampak tengah dikejar. Merasa ada yang gak beres, ia pun ikut berlari mencoba untuk menyelamatkan orang tersebut. Dan ketika Gunho berhasil menemukannya, entah apa yang terjadi, orang tersebut rupanya sudah ngebul. Melihat ada sosok misterius berbaju hitam, ia pun segera mengejarnya, berharap bisa menangkapnya. Tapi tak berapa lama kemudian, tanpa diduga sosok tersebut rupanya berhasil menjatuhkan Gunho dan mengancamnya dengan alat setrum. Rupanya Gunho telah salah paham karena pada dasarnya wanita ini berniat untuk menagih uang pinjaman pada pria yang telah ngebul tadi. Mari saya perkenalkan pada karakter ini. Dia adalah seorang wanita bernama Hyunju, yang mana ia merupakan seorang cucu dari seorang pria kaya raya bernama Abah Choi. Perlu dijelaskan juga, Abah Choi merupakan seorang yang juga bekerja di bidang keuangan, di mana ia meminjamkan uang pada orang-orang yang membutuhkan. Namun berbeda dengan perusahaan Smile Capital yang dijalankan oleh Myong-gil, Abah Choi sama sekali tidak mendapatkan keuntungan material dari pekerjaannya. Maksudnya, ia meminjamkan uang semata-mata hanya ingin membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Abah Choi sendiri sudah sering kali memperingatkan Hyunju supaya tidak perlu menagih hutang-hutang tersebut karena niatnya hanya ingin membantu. Namun di situ wanita ini merasa kesal karena banyak yang memanfaatkan kebaikan Abah. Di situ juga ia mengatakan bahwa dirinya melihat seseorang yang menyamar sebagai tunawisma dan mengambil identitas mereka untuk melakukan pinjaman. Hyunju berniat untuk menyelidiki masalah ini karena menurutnya cukup menarik. Abah kembali memperingatkannya untuk jangan melakukan itu karena sangat berbahaya. Namun karena cucunya ini tetap bersikeras, ia pun menghubungi seseorang dan memintanya untuk mencari pengawal untuk menjaga dan menemani Hyunju dalam menjalankan misinya. Singkat cerita, malam pun tiba. Di situ tampak ibu Gunho didatangi oleh antek Myong-gil yaitu si Junmin. Entah apa yang merasukinya, pria ini tiba-tiba amuk-amukan gak jelas dan meminta uang untuk biaya bunga dari pinjaman yang telah dilakukan oleh si ibu. Di mana dengan sangat ajaib, biayanya tiba-tiba membengkak berkali-kali lipat.
Dirasa orang stres, si ibu kemudian memerintahkan Junmin supaya cepat keluar, karena jika tidak, ia mengancam akan menghubungi polisi. Disitulah ibu segera menghubungi Gunho dan memintanya untuk segera pulang. Namun di sela-sela telepon tengah berlangsung, tiba-tiba sekelompok orang mulai melempari kaca dan merusak tempat ini. Gunho yang mendengar suara keributan disertai teriakan histeris ibunya, segera bergegas untuk pulang. Singkat cerita, sampailah Gunho di halaman depan kafe, di mana di sana ia melihat sekumpulan pria berbadan kekar tampak tengah berjaga. Dan disinilah amarah Gunho memuncak ketika melihat ibunya yang tengah didagorkan ke meja. Dengan kemampuan boxing yang sangat memukau, ia berhasil mengalahkan sebagian besar pasukan Myeonggil yang tengah berjaga di luar. Namun ketika ia telah berhasil menyudutkan Junmin, tiba-tiba sosok pria tinggi besar datang bersiap untuk melawan Gunho. Pada awalnya mereka tampak cukup berimbang, namun secara tidak terduga, pria besar yang memiliki nama Beom itu rupanya sangat kuat, seakan-akan semua serangan Gunho sama sekali tidak berdamage. Myeonggil melihat kegigihan yang luar biasa pada diri Gunho, dan dia sangat menyukai orang-orang seperti ini. Myeonggil mengajak Gunho untuk bergabung bersama menjadi satu kesatuan dalam sebuah tim. Namun apa daya, Gunho langsung meludahi wajahnya dengan maksud ia tidak sudi menerima permintaan pria tersebut. Karena merasa telah dipermalukan di depan bawahannya, Myeonggil pun segera mengambil pisau dan melakukan sesuatu yang mengerikan pada wajah Gunho. Kim Gunho merupakan seorang petinju amatir yang bisa dibilang cukup berbakat, tapi di satu sisi dirinya punya masalah finansial yang cukup pelik, atau bisa dikatakan Gunho dan keluarga adalah orang yang kurang mampu. Karena hal itulah Gunho kemudian mengikuti sebuah turnamen tinju untuk mengincar hadiahnya. Berkat bakat dan juga latihannya yang gigih, pemuda ini berhasil mengalahkan semua petarung dan menjadi jawara di turnamen tersebut. Di turnamen ini juga ia kemudian bertemu dengan seorang petinju hebat lainnya, di mana pria bernama Wojin itu adalah seseorang yang dikalahkannya saat di partai puncak turnamen tinju. Mereka berdua begitu cepat akrab, dan bisa dibilang kini keduanya sudah seperti saudara sendiri. Di satu sisi, ibunya Gunho tiba-tiba kedatangan seseorang yang mengaku bekerja di bawah naungan pemerintah, di mana mereka menawarkan pinjaman kepadanya dengan iming-iming bunganya yang rendah serta prosesnya yang mudah. Si ibu yang memang sedang kesulitan uang dengan lugunya berhasil terkecoh tanpa membaca surat perjanjian pinjaman tersebut secara mendetail. Hingga akhirnya perusahaan bernama Smile Capital itu kembali datang, di mana mereka kemari dengan maksud untuk menagih uang yang sudah tertulis di dalam surat perjanjian sebelumnya. Namun ibu yang bingung menganggap penagih tersebut stres dan mengancamnya akan melapor ke polisi jika tidak segera pergi. Karena hal itulah mereka mulai merusak tempat ini dengan sangat kejam. Sementara Gunho yang mendengar suara histeris ibunya dari telepon segera bergegas untuk pergi ke rumah berniat untuk menolongnya. Namun apa daya, kehadirannya tidak cukup membantu. Karena pada akhirnya Gunho pun tumbang dengan memilukan. Mungkin cukup segini aja untuk pembahasan kali ini. Thanks for watching and see you on the next episode. Bye-bye.